Komunisme adalah ideologi yang mempelajari filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemikiran bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Apa sih komunisme itu? Komunisme ini adalah sistem di mana tidak ada kepemilikan pribadi. Semua sumber daya dikelola bersama untuk kesejahteraan semua orang. Lagi-lagi ini berawal dari Karl Marx, yang percaya bahwa kelas bekerja harus memulihkan kelas kapitalis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Adapun kelebihan dari komunisme itu, yang pertama, tidak ada kesenjangan sosial. Yang kedua, semua kebutuhan dasar rakyat dijamin. Dan yang ketiga, negara bisa fokus pada kemajuan kolektif tanpa persaingan. Adapun kekurangan dari komunisme itu, pertama, sering berujung pada pemerintahan otoriter. Yang kedua, kurangnya kebebasan individu. Dan yang ketiga, ekonomi cenderung stagnan karena tidak ada insentif inovasi. Contoh negaranya itu Uni Soviet yang dulu, Cina, dan Korea Utara. Adapun tujuan utama dari komunisme ini ialah untuk menghilangkan kepemilikan bersama atas alat produksi seperti tanah, perusahaan, dan pabrik, sehingga semua orang dapat berbagai sumber daya dan kekayaan secara merata. Menghilangkan kepemilikan ini bertujuan agar masyarakat makmur tanpa kelas dan semuanya sama. Prinsip yang diembannya adalah sama rata dan rasa dalam bidang ekonomi. Walaupun terdengar sangat bagus kenyataannya, tapi jikalau komunisme ini diterapkan di suatu negara, maka akan terjadi banyak masalah, seperti kemiskinan, kasus korupsi, dan pemerintahan yang kejam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisme. Sosialisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki segala sesuatu dapat diatur, dikerjakan, dan hasilnya dinikmati bersama. Sosialisme juga meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak mengalokasikan sumber daya dan kekayaan di negara. Sosialisme merupakan kritik pada kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme yaitu sistem ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Akibat kritik tajam inilah, sosialisme identik dengan sayap kiri karena ingin mengubah sistem kapitalis. Inti dari sosialisme adalah kepercayaan bahwa kekayaan dan sumber ekonomi harus dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan hanya untuk individu maupun kelompok kecil. Menurut Karl Marx, sosialisme bukan hanya sistem, melainkan sebuah proses untuk meraih sistem yang lebih ekstrim yaitu komunisme. Maka dari itu, sosialisme sering dipasangkan dengan komunisme, yang dimana sosialisme lebih ke arah ekonomi, sedangkan komunisme lebih ke arah politiknya. Hai guys, perkenalkan saya Tiara Yosefina dari jurusan Sosiologi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang anarkisme. Anarkisme adalah sebuah ideologi politik yang mana ideologi ini beranggapan bahwa negara dilarang ikut campur untuk memerintah masyarakat dengan cara yang memaksa dan juga kasar. Anarkisme ini juga beranggapan bahwa masyarakat bebas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari institusi ataupun otoritas pemerintahan lainnya. Dari segi pengertian, kita pahami dulu arti kata anarki. Anarki berasal dari bahasa Yunani yaitu anarkos, yang berarti tanpa pemerintahan. Sementara itu, anarkis adalah sebutan bagi orang-orang yang menganut paham anarki. Secara umum, anarki dapat kita definisikan sebagai filsafat politik yang menganjurkan masyarakat hidup tanpa negara, yang mempercayai bahwa kebebasan dari hal yang paling utama. Anarkisme memiliki 3 bentuk. Yang pertama, anti pemerintah, yang kedua, kemandirian, dan yang ketiga, kesetaraan. Orang yang paham anarki percaya bahwa segala bentuk pemerintahan pada akhirnya hanya akan menciptakan sebuah ketertindasan.
Namun, bagi mereka yang menganut paham anarkisme, mereka tidak menginginkan adanya strata sosial dan hierarki. Bagi mereka, seluruh manusia itu sama kehidupannya, dan pemerintah adalah bentuk hierarki karena adanya kedudukan, undang-undang buatan manusia, dan harga hukum. Sementara itu, justru para penganut hierarki enggan adanya hukum dan enggan adanya pemerintahan. Anarkisme seringkali dihubungkan dengan gerakan politik yang mana berhubungan dengan penindasan dan juga ketidakadilan. Meski tanpa peraturan, kehidupan akan terus berjalan dengan harmonis. Hal ini dikarenakan para penganut anarkisme hanya ingin kebebasan dari otoritas pemerintah, tapi tetap memiliki batasan-batasan dalam bertingkah laku. Namun, sayangnya, di Indonesia, paham anarkisme ini sering disangkut pautkan dengan kekerasan, padahal tidak ada hubungannya antara anarki atau anarkisme dengan kekerasan. Kekerasan lebih cocok dimasukkan ke dalam paham vandalisme, bukan pada paham anarkisme. Liberalisme merupakan paham yang muncul di Eropa pada abad ke-17 hingga 18. Liberalisme ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama John Locke. Intinya, liberalisme itu kebebasan individu, yang artinya semua orang bebas untuk berpendapat, memilih jalan hidupnya, dan memiliki kekayaan. Dalam liberalisme, negara tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan warganya, termasuk dalam urusan ekonomi. Hal itulah yang membuat pasar bebas semakin berkembang pesat, di mana orang bisa saling bersaing secara terbuka. Contohnya seperti negara Amerika Serikat yang banyak sekali mengadopsi nilai-nilai liberal ini. Bayangkan, kamu memiliki toko kecil dan ingin menjual barang tanpa harus izin ke pemerintah setiap saat. Hal itulah salah satu contoh nilai dari liberalisme, yaitu kebebasan individu. Menariknya, dari liberalisme inilah muncul sistem lain yang lebih fokus pada keuntungan dan kepemilikan, atau yang disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana produksi dan perdagangan dikuasai oleh pemilik swasta. Demi keuntungan, ia berkembang pesat sejak revolusi industri. Kemudian, dalam kapitalisme, pasar bebas sangat dihargai. Tetapi sistem ini seringkali mendapat kritikan dan menciptakan kesenjangan sosial. Menurut Karl Marx, harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal demi keuntungan yang sebesar-besar. Gambarannya seperti ini, apabila kamu tinggal di dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, maka kamu dapat membuka bisnis sendiri dan memilih alat-alat yang diperlukan untuk bisnis kamu, seperti mesin, bahan baku, SDM yang kamu gunakan untuk memproduksi suatu produk atau layanan, dan menjual produk layanan tersebut kepada masyarakat lainnya, guna mendapatkan keuntungan, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Pada perkembangan sistem ekonomi kapitalisme yang sering disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas yang terus berlanjut seiring berjalannya waktu, pada akhirnya dapat disimpulkan ke dalam beberapa karakteristik. Yang pertama, aset produksi atau operasional suatu bisnis dimiliki secara pribadi. Yang kedua, ekonomi diatur oleh penjual dan pembeli. Jadi, sistem ekonomi kapitalisme membutuhkan pasar yang kompetitif guna menghindari terjadinya monopoli. Secara tidak langsung, kapitalisme membagi masyarakat ke dalam dua golongan, yaitu golongan pertama pemilik bisnis, yang memiliki aset produksi untuk memproduksi barang atau jasa. Dan yang kedua yaitu ada pekerja yang tidak memiliki akses terhadap aset tersebut dan pada kenyataan proporsi pada golongan bisnis atau pengusaha. Jadi, dengan pekerja yang sangat tidak seimbang, di mana yang jumlah mereka yang jadi usaha lebih sedikit daripada mereka yang masuk ke golongan pekerja. Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme akan terlihat jelek atau jahat apabila yang mereka masuk dalam golongan pengusaha dibiarkan untuk bertindak secara semena-mena, tanpa memikirkan dampak dari segi kemanusiaan.
terutama bagi mereka yang diperkerjakan dan juga dampak terhadap pebisnis lainnya.